Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Widiasari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan mensosialisasikan protokol kesehatan dan pentingnya vaksin. Kalian semua pasti sudah mendengar virus corona, virus yang telah melanda Tiongkok ke dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Wuhan Coronavirus yang dinamakan WHO. Virus tersebut ditemukan di tahun 2019 yang dapat menginfeksikan manusia dengan kecepatan dan berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Virus tersebut adalah virus yang tidak pernah diidentifikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini dicurigai dari sejenis kelelawar yang dijual di pasar seafood dan binatang yang besar. Selain dapat ditularkan dari binatang ke manusia, virus ini juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Memangnya apa sih gejala virus corona ini? Virus corona menginfeksi seluruh pernapasan atas. Jika menginfeksi seluruh pernapasan atas, gejala pada umumnya hanya batuk pilek biasa dengan demam yang akan disembuhkan dengan beberapa hari. Tetapi pada orang yang mempunyai imun yang lemah, virus akan menginfeksi seluruh pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit itu belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona. Namun pada sebagian besar, kasus infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang. Seperti pasien akan batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya obat penurun panas, antibiotik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu bagaimana dengan pencegahan virus ini?
mengajak kalian untuk mengetahui tentang vaksin, cara kerja vaksin, manfaat dan efek samping vaksin. Untuk mengetahui apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sel imun dalam tubuh kita merespon infeksi suatu penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat mungkin terpapar bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita akan dikenali oleh sel kekebalan tubuh atau sel imun. Sel tersebut akan mengenali dan melawan bakteri atau virus. Sel imun akan memicu kerja dari sel imun memori yang juga akan mengenal, melawan bakteri atau virus tersebut, dan memicu terbentuknya antibodi. Hal ini bertujuan agar ketika ada bakteri atau virus yang serupa masuk kembali, tubuh kita dapat melawannya. Namun, jika tubuh dalam kondisi lemah, sel imun dapat kalah dalam melawan bakteri atau virus. Akibatnya kita bisa sakit. Nah, bayangkan jika sebelum bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, kita sudah memiliki sel imun untuk melawannya. Disinilah fungsi vaksin. Vaksin salah satunya berasal dari bakteri atau virus yang dilemahkan. Vaksin dapat memicu sel imun untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap jenis bakteri atau virus tertentu. Sehingga, jika nanti ada serangan dari bakteri atau virus yang serupa dengan vaksin, tubuh sudah siap melawan bakteri atau virus tersebut melalui antibodi yang diproduksi. Jadi, dengan adanya vaksin, kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan antibodi yang efektif untuk melawan bakteri atau virus yang serupa. Dan jika ada bakteri atau virus serupa masuk dalam tubuh, kita sudah siap melawannya. Selanjutnya, mari kita lihat manfaat dari vaksin. Yang pertama, dengan vaksinasi, kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Dan vaksinasi tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, vaksin yang beredar di pasaran sudah mendapat izin edar dari Badan POM, sehingga keamanan dan efek sampingnya terjamin. Manfaat yang ketiga adalah mencegah penyebaran bakteri atau virus yang menular. Bayangkan jika kamu sedang berada di sebuah kerumunan dan di sana terdapat seseorang yang terinfeksi bakteri atau virus menular, maka bisa saja kamu akan tertular bakteri atau virus tersebut. Kamu dapat menularkan ke 7, 8, 9, 10, dan masih banyak lagi. Dan jika 10 orang ini pergi ke tempat lain, maka penularan menjadi lebih besar. Nah, sekarang bayangkan jika kondisinya berbeda. Kamu dan beberapa orang di kerumunan tersebut sudah divaksinasi. Hal ini dapat membantu untuk mencegah kamu tertular dari bakteri atau virus tersebut. Dan dalam lingkup yang lebih besar, dapat mencegah penyebaran suatu bakteri atau virus. Hebat bukan? Lalu, apakah vaksin 100% aman? Nah, vaksinasi juga memiliki beberapa efek samping yang mungkin muncul dan biasa dikenal dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan diduga berhubungan dengan vaksinasi atau imunisasi. Salah satu gejala yang sering muncul adalah reaksi leukotriense. Gejalanya ditandai dengan nyeri, bengkak, dan juga kemerahan pada bekas suntikan. Biasanya akan muncul sekitar kurang dari 48 jam setelah imunisasi. Kalau kamu menemukan gejala seperti ini, langsung kompres dengan air hangat hingga rasa nyeri hilang. Jika rasa nyeri terus muncul, kamu bisa tambahkan dengan minum paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Selain reaksi lokal, terkadang juga muncul efek samping lain yang disebut dengan reaksi sistemik. Reaksi ini ditandai dengan demam, lesu, nyeri otot, nyeri kepala, atau menggigil. Jika kamu mengalami reaksi semacam ini, segera konsumsi air hangat, dan bila perlu konsumsi paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jika kamu tidak kunjung membaik setelah penanganan ringan, atau kamu mengalami reaksi yang lebih parah dari dua reaksi yang sudah disebutkan tadi,
segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan kontrol gejala dan pencatatan KIPI lebih lanjut.